Menjadi juara di WWE merupakan suatu mimpi yang dimiliki seorang pegulat. Biasanya mereka harus memiliki skill yang cukup bagus dan karakter yang sudah terkoneksi dengan para penonton. Hampir semua pegulat di WWE, dari yang hebat maupun buruk, pernah mencicipi sabuk gelar juara yang beragam. Tapi ironisnya, para pegulat yang hebat ini belum pernah merasakan gelar juara sama sekali ketika di WWE. Jadi kali ini saya akan membahas tentang 10 pegulat terbaik yang tidak pernah jadi juara di WWE. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan mari kita bunyikan loncengnya. 10. Bam Bam Bigelow. Bam Bam Bigelow merupakan pegulat yang sempat bertanding di WWE pada tahun 1987. Dia dikenal karena karakternya yang keren, penampilan yang unik dengan kepala yang ditato, dan badannya yang besar. Walaupun memiliki badan yang besar, hal itu tidak menghentikan Bam Bam Bigelow untuk melakukan gerakan yang sangat atletis. Dia memiliki skill yang sangat lengkap dengan kombinasi kekuatan dan kelincahan. Keunikan inilah yang membuat dia dijuluki sebagai salah satu pegulat besar terbaik yang pernah bertanding di WWE. Namun anehnya, Bam Bam Bigelow tidak pernah memiliki satu gelar pun ketika berkarir di WWE. Padahal dia merupakan pegulat yang pakai lengkap dan memiliki berbagai momentum untuk mendapatkan gelar juara. Sayangnya, hal tersebut sulit terjadi karena di saat dia aktif, dirinya merupakan pegulat menengah ke bawah dan sulit bersaing dengan Hulk Hogan, Ultimate Warrior, Shawn Michaels, dan lain-lain. Meskipun tidak pernah menjadi juara di WWE, tapi setidaknya Bam Bam Bigelow pernah terlibat di main event pada WrestleMania ke-11 dan mendapatkan sorotan yang besar karena melawan selebriti yang bernama Lawrence Taylor. Terus, dia juga lebih dihargai ketika bergulat di promosi lain. Contohnya di WCW, dia mendapatkan gelar di papan tengah. Di Jepang, dia mendapatkan juara tag team bersama Vader. Dan di ECW, dia menjadi bintang utama sekaligus memenangkan gelar tertinggi di promosi itu. 9. Jimmy Wang Yang. Jimmy Wang Yang merupakan pegulat yang pertama kali muncul di WWE pada tahun 2003. Dia pada awalnya muncul dengan nama Akio dan memiliki karakter sebagai bodyguard dari Tajiri. Dengan karakter itu, tentu saja penonton tidak bisa berharap banyak agar dia bisa sukses, sehingga dia dipecat pada tahun 2005. Namun, dia kembali lagi pada tahun 2006, tapi karakternya diubah menjadi Jimmy Wang Yang. Dirinya memiliki karakter sebagai koboi tapi dari Asia. Walaupun dengan karakter yang terbilang sebagai karakter lucu-lucuan aja, tapi banyak sekali fans yang selalu bersorak untuknya dan sangatlah terkoneksi. Apalagi dia juga memiliki skill yang tergolong sangat keren dan bisa melakukan segala hal yang lincah, sehingga dia sangatlah asik untuk ditonton pada masa itu. Hal ini membuat para penggemar berharap agar dia mendapatkan dorongan karir dengan karakter barunya. Lalu Jimmy Wang Yang selalu berada di divisi kelas ringan dan selalu menjadi penantang gelar. Namun sayangnya dia tidak pernah mendapatkan gelar tersebut. Walaupun dengan skill yang keren, karakter yang disukai penonton, dan segala kesempatan yang dia dapatkan, Jimmy Wang Yang tidak pernah berhasil untuk meraih gelar juara, bahkan gelar terbawah sekalipun. Di akhir karirnya di WWE, Jimmy Wang Yang menjadi seorang jobber atau pegulat yang kalah terus sebelum akhirnya dipecat pada tahun 2010. Yang sedih dari karirnya adalah kalau dia tidak pernah memenangkan gelar juara di semua promosi yang dia bela. 8. Mustafa Ali. Mustafa Ali merupakan pegulat yang pertama kali muncul pada tahun 2016. Pada saat itu, dia sempat berpartisipasi dalam turnamen Cruiserweight Classic. Walaupun dia kalah di babak pertama, namun performanya kala itu menarik banyak perhatian penonton. Terus Mustafa Ali resmi direkrut oleh WWE dan menjadi penghuni divisi kelas ringan. Banyak sekali pertandingan berkelas yang dihasilkan olehnya karena memang skillnya yang sangat hebat. Karakternya juga tergolong sangatlah keren dan bisa dibilang sebagai yang terbaik pada divisi itu. Sehingga dia seringkali menjadi penantang gelar walaupun dia tidak pernah memenangkannya. Kemudian Mustafa Ali mulai menarik perhatian petinggi WWE dan mulai dimasukkan ke divisi utama, tepatnya di SmackDown pada tahun 2019. Dirinya mulai mendapatkan sebuah kenaikan karir karena terlibat di perebutan gelar dengan pegulat ternama.
Bahkan dia hampir menjadi juara WWE tapi dibatalkan karena cedera. Dia juga hampir menjadi pemenang Money in the Bank sebelum Brock Lesnar datang mengganggunya. Seiring berjalannya waktu, momentumnya lama-lama menghilang karena kesempatannya yang terbuang sia-sia. Karirnya juga mulai menurun setelah dia bergabung dengan grup Retribution. Setelah keluar dari grup itu, Mustafa Ali jarang sekali terlihat di cerita yang penting, bahkan sempat meminta keluar dari WWE. Perebutan gelar juara terakhir yang melibatkan dirinya adalah ketika dia melawan Dominic Mysterio di NXT No Mercy di tahun 2023. Mereka memperebutkan sabuk North American Championship dan Mustafa akan dijadwalkan untuk menang. Tapi sayangnya, dia udah dipecah duluan sebelum bertanding dan digantikan oleh Trick William. Hal ini membuat Mustafa Ali tidak pernah memegang sabuk juara sama sekali di WWE. 7. Paul Orndorff. Paul Orndorff merupakan pegulat yang bertanding di WWE pada tahun 80-an. Dia dikenal karena badannya yang sangat kekar, karakter yang elegan, dan gaya gulatnya yang sangat teknikal dengan campuran powerhouse. Pegulat yang dijuluki sebagai Mr. Wonderful ini sempat menjadi sorotan pada masa golden era di tahun 80-an. Dirinya sempat menjalani berbagai macam cerita yang unik. Contohnya ketika dia satu tim dengan Hulk Hogan. Ketika dia berkhianat, seluruh penggemar dan jurnalis membahas tentang pengkhianatannya itu. Namanya semakin terkenal, bahkan pertandingan mereka merupakan pertandingan dengan penonton terbanyak di era tersebut. Terus, sorotan besar lain yang didapatkannya adalah ketika dia menjadi main event di WrestleMania pertama. Dia pada saat itu setim dengan Roddy Piper untuk melawan Mr. T dan Hulk Hogan. Dengan karir yang terbilang cukup memukau, namun Paul Orndorff tidak pernah menjadi juara sekalipun di WWE. Padahal dia merupakan pegulat pakai lengkap yang bisa diandalkan di segala macam cerita. Walaupun dia tidak pernah menjadi juara di WWE, tapi dia pernah menjadi juara di promosi lain seperti di WCW, NWA, Georgia Championship Wrestling, dan lainnya. Meskipun tanpa gelar juara, WWE masih memberikan hormat kepada Paul Orndorff dengan melantiknya ke Hall of Fame pada tahun 2005. 6. Tatanka. Tatanka merupakan pegulat yang menjalani pertandingan pertamanya pada tahun 1992. Dia memiliki karakter sebagai orang Indian atau suku asli orang Amerika. Dia juga memiliki sifat yang selalu bersemangat sehingga banyak penonton yang menyukainya. Lalu ketika di awal karirnya, Tatanka bisa dibilang memiliki debut yang impresif dengan kemenangan beruntun selama 2 tahun. Karena rekor itu, nama Tatanka terbilang cukup populer di kalangan penonton dan sangat menjanjikan untuk menjadi juara. Sehingga dia sering terlibat di cerita yang penting dan perebutan sabuk juara. Kala itu, dia sempat berseteru dengan Shawn Michaels untuk memperebutkan sabuk Intercontinental. Sayangnya, dia gagal mendapatkannya. Lebih parahnya lagi, Tatanka malah dibuat sebagai pegulat jahat dan kehilangan auranya. Karakter jahatnya itu terbilang gagal total dan dia memutuskan keluar dari WWE pada tahun 1996. Terus secara tiba-tiba, Tatanka kembali lagi pada tahun 2005. Tapi di sini dia memang sudah kehilangan masa primanya dan hanya dipakai sebagai pegulat pelengkap saja. Sehingga dia benar-benar mengakhiri karirnya di WWE tanpa gelar juara. 5. Hacksaw Jim Duggan. Hacksaw Jim Duggan merupakan pegulat yang memulai karirnya di WWE pada tahun 1987. Dia memiliki karakter sebagai pegulat yang sangat patriotik kepada negara Amerika Serikat. Dia memiliki ciri khas dengan selalu membawa kayu dan promonya yang selalu memberikan semangat. Walaupun Jim Duggan bukanlah yang terbaik dalam skill bergulat, tapi dia tetaplah baik di hati penonton karena karismanya yang kuat dan karakternya yang tidak pernah jahat. Sehingga dia sangatlah disukai, bahkan penonton sangat antusias menunggu kehadirannya. Pada masa itu, Jim Duggan selalu terlibat di papan tengah. Dia selalu memiliki cerita yang unik dan memiliki kesempatan menjadi juara. Contoh kesempatan itu adalah memperebutkan sabuk juara Intercontinental melawan Honky Tonk Man, Rick Rude, dan Shawn Michaels. Dia juga menantang Sergeant Slaughter untuk mendapatkan sabuk juara WWE. Tapi sayangnya, dia gagal untuk mendapatkan semua sabuk itu walau disukai penonton. Setelah itu, karirnya mulai menurun dan dipecat pada tahun 1993. Terus dia sempat kembali lagi di WWE pada tahun 2000-an. Tapi tetap saja dia tidak bisa mendapatkan sabuk juara apapun.
Meskipun begitu, dirinya sempat mendapatkan gelar di promosi lain seperti di WCW. Dia juga tetap memiliki prestasi di WWE walaupun bukan sebuah gelar juara. Prestasi itu yakni sebagai pemenang Royal Rumble yang pertama dalam sejarah pada tahun 1988. Dia juga sempat dilantik sebagai legenda pada acara Hall of Fame pada tahun 2011. 4. Vader. Vader merupakan pegulat yang menjalani debutnya pada tahun 1996. Dia memiliki julukan sebagai The Mastodon, penampilannya yang sangat mengerikan, topeng yang sangat ikonik, sekaligus badan yang besar dengan berat mencapai 204 kg. Walaupun badannya besar dan sangatlah powerful, tapi Vader terbilang cukup impresif karena bisa melakukan gerakan yang lincah juga. Sehingga dia bisa dinilai sebagai pegulat yang sangat lengkap pada era tersebut. Dia juga sebelum ke WWE sempat mendominasi berbagai promosi lain. Contohnya di saat dia di Jepang dan di WCW. Di sana dia meraih berbagai macam gelar tertinggi dan membuat namanya semakin terkenal. Hal itu membuat WWE tertarik untuk merekrutnya pada tahun 1996. Vader sudah direncanakan untuk menjadi pegulat di papan atas dan semakin mendominasi. Tapi sayangnya, rencana itu gagal karena berbagai permasalahan. Walaupun Vader diberi berbagai macam kesempatan untuk meraih gelar, tapi dia punya masalah seperti sering cedera, sudah ketuaan, dan dinilai terlalu kasar ketika bertanding. Kekasaran inilah yang membuat pegulat seperti Shawn Michaels marah di belakang layar. Dia menggunakan kekuatan koneksinya ke petinggi WWE untuk menghentikan kenaikan karir dari Vader. Bahkan dia secara sengaja menginjak kepala Vader di saat mereka bertanding. Karirnya mulai menurun semenjak saat itu dan dipecat pada tahun 1998. Walaupun Vader hanya bertahan 2 tahun saja di WWE dan memiliki karir yang buruk tanpa gelar, tapi dia tetap diakui sebagai salah satu pegulat besar terbaik dan dilantik di Hall of Fame pada tahun 2022. 3. Jimmy Snuka. Jimmy Snuka merupakan pegulat asal Fiji yang memulai karirnya di WWE pada tahun 1982. Dia dikenal karena memiliki karakter orang pulau, gaya bertarungnya yang atletis, dan memiliki finisher lompatan yang bernama Superfly. Pada tahun 80-an, Jimmy Snuka bisa dibilang sebagai pegulat yang revolusioner karena dia bisa dibilang sebagai pegulat pertama yang memiliki gaya bertarung yang lincah pada era itu. Pegulat yang memiliki gaya bertarung seperti Snuka sangatlah jarang dan dialah yang menjadi pionirnya. Sehingga banyak penonton yang selalu menunggu dia bertanding dan menjadi seorang inspirasi. Salah satu momen klasik yang dihasilkannya adalah ketika dia melompat dari atas kandang melawan Don Muraco pada tahun 1983. Momen itu bisa dibilang sebagai puncak karirnya, bahkan menjadikannya sebagai pegulat terbaik pada tahun itu. Walaupun dengan skill yang hebat, karakter yang unik, dan momen yang berkelas, tapi sayangnya Jimmy Snuka tidak pernah menjadi juara ketika di WWE. Dia jarang sekali dilibatkan di pertandingan gelar dan dia cuma punya satu kesempatan di saat melawan Bob Backlund. Meski tanpa gelar, Jimmy Snuka tetap dianggap sebagai legenda karena dia salah satu yang terbaik pada era itu dan sering terlibat di cerita yang besar. Sehingga dirinya dilantik di Hall of Fame pada tahun 1996. 2. Dusty Rhodes. Dusty Rhodes merupakan pegulat yang menjalani debutnya di WWE pada tahun 1989. Dia dikenal karena karismanya yang sangat tinggi, kemampuan berbicaranya yang hebat, dan gaya gulatnya yang sangatlah menghibur. Bahkan sebelum dia direkrut oleh WWE, Dusty Rhodes merupakan pegulat terbaik yang dimiliki oleh promosi terbesar pada era itu yang bernama National Wrestling Alliance atau NWA. Di sana, dia menjalani rivalitas besar dengan Ric Flair, memenangkan banyak penghargaan, dan menjadi juara tertinggi sebanyak 3 kali. Karena kehebatan itu, dia dijuluki sebagai The American Dream. Tapi semua itu berubah ketika dia bergabung dengan WWE. Di sana, Dusty Rhodes malah dipermalukan dengan karakter yang konyol dengan memakai kostum polka dot kuning hitam. Karena karakter itu, dirinya hanya bertahan di papan tengah ke bawah meskipun sudah memberikan yang terbaik. Sehingga tidak ada cerita yang menarik ketika dia bergulat di WWE dan membuat dia tidak bisa meraih gelar juara. Hal itu membuat Dusty Rhodes hanya bertahan selama 2 tahun saja. Walaupun dia bisa dibilang sebagai pegulat gagal di sana, tapi WWE masih mengakui kehebatannya di masa primanya.
sehingga Dusty Rhodes dilantik sebagai legenda di Hall of Fame pada tahun 2007. Warisannya tidak akan pernah pudar sehingga dia juga dibuatkan sebuah patung. Lalu namanya juga diabadikan di sebuah turnamen yang bernama Dusty Rhodes Tag Team Classic. 1. Jake the Snake Roberts. Jake the Snake Roberts merupakan pegulat yang menjalani debutnya di WWE pada tahun 1986. Dia dikenal karena karakter psikopatnya yang karismatik, cara promonya yang keren, teknik gulatnya yang mengesankan, dan selalu membawa ular asli ketika bertanding. Dia juga menciptakan salah satu gerakan yang paling populer di dunia gulat, yaitu sebuah bantingan DDT yang menjadi finishernya. Di saat dia masih aktif bertanding, Jake Roberts bisa dibilang sebagai pegulat pakai lengkap dari segi karakter, cara berbicara, apalagi gaya bergulatnya. Dia memiliki psikologi yang sangat elit dan benar-benar memainkan perasaan penonton di dalam ring. Karena hal itu, di masa primanya, Jake Roberts sering dilibatkan di berbagai macam cerita melawan pegulat terkenal. Bahkan, dia juga sering diberikan kesempatan untuk memenangkan gelar juara. Dia sempat menantang Honky Tonk Man, Ted DiBiase, bahkan Macho Man Randy Savage. Sayangnya, dia gagal untuk memenangkan semua pertandingan gelar tersebut. Hal ini membuat karir Jake Roberts tidak memiliki gelar di WWE meski dia pantas mendapatkannya. Walaupun tanpa gelar juara, dirinya masih dianggap sebagai legenda karena menginspirasi banyak sekali pegulat dengan kehebatannya di segala aspek gulat profesional. Sehingga WWE menghargai perjalanannya dengan melantiknya di Hall of Fame pada tahun 2014. Jadi, itu dia 10 pegulat terbaik yang tidak pernah jadi juara di WWE. Pegulat manakah yang merupakan favorit kalian, atau ada pegulat lain yang tidak disebutkan di list ini? Komen di bawah ya. Terus jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Dan maafkan saya bila ada kesalahan. Goodbye and see you in the next video.